Belakangan ini hobinya orang Jawa di mana-mana pasti yasinan, Mbak ya. Yasinan, tahlilnya 7 hari, wah, itu bagi mereka apa tuh? Udah dengar mereka bilang bapak-bapak ini ahli bid'ah? Udah dengar ya? Di bulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Terus mau balas nggak? Mau dikasih senjata nggak? Ya, bukan senjata golok Pak, bukan. Karena mereka main mulut, kita balas pakai mulut. Mereka pakai dalil, kita balas pakai dalil. Bukan untuk mengalahkan mereka, tapi niatnya untuk menenangkan hati kita dalam beramal. Disamakan, dan ini perbuatan haram dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh mazhab mengharamkan tahlilan ini. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren, ya, di rumah untuk ustaz, untuk pengabdi. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke, anggaplah hadis yasinan hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Al-Bani namanya Pak. Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih, hasan boleh dipakai. Yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih bagi salafi nih ya. Tidak ada satupun mazhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada mazhab tersebut yang membolehkannya. Semuanya mengharapkan. Dalam bab ibadah nggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca nggak kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih, si Dodaji ya, pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa nggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Wahab pakai hadis dhaif untuk akidah. Dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja itu di YouTube. Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-Adawi berarti dia orang India, tapi bahasa Arabnya fasih. Keilmuannya melewati orang Saudi kebanyakan. Dia salafi juga. Mustafa Al-Adawi ini kemudian diserang, dibully oleh orang-orang Wahabi karena berani mengkritisi kitab imamnya. Itu. Jadi mereka biarin aja, kita nonton aja Pak. Mereka tengkar berdua. Ya. Jadi nggak perlulah kita menolak mereka. Cukuplah mereka nolak mereka gitu. Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah fadhailul a'mal nggak boleh? Bingung juga Pak dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih Pak, bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, ini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang. Jangan lagi yasinan masih mikir, ini bid'ah nggak ya? Udah nyampe tahlil masih mikir,
Ini bid'ah nggak ya? Itu kalau kita pakai imam mereka. Nah, sekarang pakai imam kita aja deh. Yang meriwayatkan hadis Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang yang mauta, yang akan mati, masih hidup berarti, yang sakaratul maut, yang telah meninggal, berarti 3. Yang akan mati, sakaratul maut, atau yang sudah meninggal. Dibacakan surat Yasin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan ketemu juga dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan lain-lainnya. Imam Ibnu Hibban naruh di kitab yang dia kasih judul Sahih. Imam Abu Dawud naruh di kitab Sunan Abi Dawud, dan dia tidak beri komentar. Abu Dawud kalau tidak beri komentar berarti hadisnya bagus. Istilah zaman itu belum ada hasan, istilahnya soleh. Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis kalau Imam Abu Dawud tidak komentar, maka hadisnya bagus. Berarti hadis Yasinan bagus nggak Pak? Bagus. Mentang-mentang Yasinan nih yang bilang bagus-bagus aja. Ya. Iya. Nah, itu dalil terakhir itu Ustaz. Sabar tahan. Ini kayaknya karena banser nih, semangat nih. Baik. Imam Ibnu Hibban itu imam, baru dengar ya nama Ibnu Hibban? Udah dengar nggak sebelumnya? Barusan saya sebutkan, dengar kan? Imam Ibnu Hibban ini nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban, naruh hadis itu dan beliau menilainya sahih. Berarti minimal udah 2 imam yang mengatakan hadis ini bagus, bener ya? Kalau ada imam dulu bilang sahih, imam sekarang bilang tidak sahih, kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya. Kenapa? Katanya ikut salaf. Itu Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban sudah di awal khalaf ya. Imam Abu Dawud, imam salaf sezaman dengan Bukhari, sepengajian dengan Imam Bukhari. Bedanya umurnya agak lebih panjang aja dari Imam Bukhari. Imam Abu Dawud, imam salaf, tidak mempermasalahkan hadis Yasinan. Jadi kira-kira kita baca Yasin nggak Pak nih? Tetap baca Yasin ya. Ustadz, bukan itu doang. Habis baca Yasin kok pakai baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul. Ini kan Nabi kan nggak pernah begini. Nah, Nabi nggak pernah lakukan. Nah, ini gaya mereka nih. Mereka ini kalau nggak tahu bilang nggak ada. Nah, ini pembohongan baru atas nama Rasulullah. Jadi kebohongan atas nama Nabi itu 2, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Nabi nggak pernah melarang, dia bilang Nabi melarang. Nabi tidak melakukan, belum tentu itu tidak ada. Lihat dulu sahabat Nabi. Adakah riwayat yang menyebutkan kalau kita ke kubur atau mendoakan orang mati baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca 5 ayat pertama, ayat kursi, amanah Rasul, kul ada nggak? Ada. Yang meriwayatkan itu imamnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim. Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim riwayat-riwayat dari Lalikai, riwayat dari Qudai, riwayat banyak sekali bahwa Ibnu Umar sebelum wafat berpesan. Apa pesan beliau? Kalau saya mati bacakan kepada saya, dan itu dikubur loh ya, baca Quran dikubur, bayangkan. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat terakhir, ayat kursi dan seterusnya. Ini pesan siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat bukan? Anak dari Umar, namanya Abdullah bin Umar. Maka amalan Yasinan lalu khataman dimulai dengan Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanah Rasul, kul itu bukan buatan NU. Buatan siapa?
Buatan siapa itu? Itu buatan Ibnu Umar. Minimal kalau kamu sebut Nabi, tuan Ibnu Umar PNU. Kalau emang malu, wah saya nggak mau jadi NU, ya sudah. Ini lihat di riwayat, bukan NU yang meriwayatkan. Berarti ini hadis sudah ada sebelum NU lahir, benar nggak? Terus kenapa NU yang disalah-salahin masalah yasinan, masalah khataman? Orang NU itu cuma menikmati fasilitas yang sudah ditulis oleh para ulama, dipakai oleh mereka.